teman-teman kita tidak pernah mengalami Tuhan. Saudara boleh bertanya kepada teman yang beragama Islam, pernah tidak mereka mengalami Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak pernah. Bahkan tidak tahu wujud Allah saja, mereka tidak tahu bagaimana cara mereka mengalaminya. Bahkan kalau mereka bertanya terlalu dalam, itu tidak boleh Bapak Ibu, tidak diizinkan oleh Ustadz. Bahkan Ustadz menuduh orang yang bertanya terlalu dalam tentang Islam, tentang ajaran Islam, tentang akidah, tentang syariat. Ustadz menuduh, jangan-jangan kamu sudah murtad. Nah ini saya alami di saat saya masih beragama Islam. Dan ini bukan satu kebohongan, bukan satu kabar hoax. Haleluya, haleluya, shalom alaikum ya. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, sebagaimana biasanya saya mengajak saudara untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Berpikirlah secara akal yang sehat dan berpikirlah secara kritis sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Karena hanya dengan kebenaran kita dimerdekakan. Merdeka dari ikatan dunia, merdeka dari ikatan agama, lebih-lebih lagi merdeka dari ikatan dosa. Injil Matius 10 ayat 7 berkata, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Nah, ayat ini Bapak Ibu mendorong kita supaya kita pergi. Menyuruh kita, bahkan kalau saya boleh katakan, seolah-olah kita dipaksa oleh Tuhan untuk kita pergi. Setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, itu dipaksa oleh Tuhan, didorong oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan supaya kita pergi, jangan bermain-main. Nah, kemana kita pergi Bang Pendi? Kepada orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ke situ kita pergi. Ada banyak sekali orang di sekitar kita Bapak Ibu, mereka haus dan lapar akan kebenaran firman. Karena firman yang mereka dengar selama ini adalah dari sumber yang salah. Sehingga ayat demi ayat yang mereka dengar itu dipelintirkan, bagaimana sejarahnya, bagaimana ceritanya dibelokkan, dipelintirkan. Maka tugas kita untuk meluruskan firman yang sudah mereka pelintirkan itu Bapak Ibu. Maka Alkitab mendorong kita, menyuruh kita, memaksakan kita supaya kita pergi. Di situ ada satu perintah, pergilah kepada orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Saya Bapak Ibu sering sekali mengalami hal yang luar biasa di saat saya memberitakan firman Tuhan. Di saat saya melakukan penginjilan, saya memberitakan firman Tuhan kepada orang yang tidak pernah mengenal firman Tuhan. Bahkan kepada orang yang sudah pernah mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang mereka dengar dari sumber yang salah. Ke sana saya pergi. Ternyata Bapak Ibu, respon mereka itu luar biasa. Tidak pernah mereka menolak. Kalau ada orang yang menolak, itu tergantung bagaimana cara kita menyampaikan. Saya sudah berkali-kali alami bagaimana respon teman-teman dari Islam itu di saat saya memberitakan firman. Sampai mereka bilang, selama ini kita bukan seperti itu yang kita tahu Bang Pendi. Bukan seperti itu yang kita dengar Bang Pendi. Nah ini Bapak Ibu. Dan ketika respon mereka begitu positif, begitu luar biasa, ada satu sukacita di dalam diri saya yang saya alami. Sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena ada orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dari sumber yang benar. Nah ini Bapak Ibu, sangat kita sayangkan teman-teman kita ternyata haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita yang sudah menerima keselamatan ini hanya kita nikmati sendiri. Nah ingat Bapak Ibu, teman-teman kita tidak pernah mengalami Tuhan. Saudara boleh bertanya kepada teman yang beragama Islam, pernah tidak mereka mengalami Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak pernah. Bahkan tidak tahu wujud Allah saja, mereka tidak tahu bagaimana cara mereka mengalaminya.
Bahkan kalau mereka bertanya terlalu dalam, itu tidak boleh Bapak Ibu, tidak diizinkan oleh Ustadz. Bahkan Ustadz menuduh orang yang bertanya terlalu dalam tentang Islam, tentang ajaran Islam, tentang akidah, tentang syariat. Ustadz menuduh, jangan-jangan kamu sudah murtad. Nah ini saya alami di saat saya masih beragama Islam. Dan ini bukan satu kebohongan, bukan satu kabar hoax, tapi nyata Bapak Ibu. Nah, maka teman-teman kita itu tidak pernah mengalami Allah, apalagi mengalami nabi-nabi dan rasul. Tidak pernah. Hanya di dalam kekristenan Bapak Ibu kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah saya sudah rasakan dan orang lain sudah merasakan bagaimana pengalaman dia ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, tugas kita untuk pergi memberitakan Injil ini kepada mereka, kepada orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Pergilah ke sana. Ngapain kita ke sana? Untuk beritakan. Apa yang kita beritakan? Kerajaan surga sudah dekat. Kita ini Bapak Ibu bukan saja pintar membaca Alkitab. Bukan saja kita pintar membahas Alkitab. Bukan saja pengetahuan kita luar biasa tentang Alkitab. Tetapi kita harus pintar melihat tanda-tanda akhir zaman. Nah, kalau kita melihat tanda-tanda akhir zaman ini benar-benar sebagaimana dikatakan dalam Injil Matius 10 ayat 7 bahwa kerajaan surga sudah dekat. Tanda-tandanya sudah semakin nyata. Jelas sekali tanda-tandanya Bapak Ibu. Penguasa melawan penguasa, bangsa melawan bangsa. Bencana alam terjadi di mana-mana, kelaparan, kemiskinan terjadi di mana-mana. Raja melawan raja. Nah, ini adalah satu tanda akhir zaman bahwa kalau iman saya yang lama dikatakan Imam Mahdi sudah mau datang, Bapak Ibu. Kalau di dalam kekristenan, Mesias sudah semakin dekat. Sinyal kedatangannya sudah semakin dekat. Maka bele main-main nyokun orang Aceh. Kalau orang Aceh bilang jangan banyak main-main lagi. Kajit taubat. Bele main-main, bele pubut palih. Nah, jadi sudah kita harus bertobat. Jangan banyak main-main, jangan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hal-hal yang melanggar aturan-aturan Tuhan. Tapi kita harus benar-benar memikirkan bagaimana kerajaan surga, bagaimana hal-hal yang di atas. Jangan lagi kita memikirkan dan melakukan hal-hal yang ada di dunia ini. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kenapa Bang Pendi? Karena kerajaan surga sudah semakin dekat. Sudah semakin nyata. Saya sangat takutkan Bapak Ibu. Apabila nanti kita ditanya oleh Tuhan, sudah berapa orang kamu injili? Kamu injili, Tuhan tidak menuntut kita sudah berapa banyak kamu bawa orang kepadaku. Tapi sudah berapa banyak kamu beritakan firman-Ku. Karena untuk membuat orang bertobat, terima Yesus Bapak Ibu, itu bukan tugas kita. Tapi tugas kita adalah memberitakan, memperdengarkan. Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana mereka mau mendengar kalau kita tidak pernah memberitakan? Maka dari itu, jangan sampai Tuhan menuntut saudara karena saudara tidak pernah memberitakan, memperdengarkan firman Tuhan. Maka Alkitab mendorong kita, menyuruh kita untuk pergi, beritakanlah. Untuk pergi, kabarkanlah. Untuk pergi, kasih tahulah kepada orang-orang di sekitar kamu bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sebagaimana saya katakan tadi Bapak Ibu. Ketika kita memperdengarkan iman yang benar, firman yang benar dari sumber yang benar kepada orang yang selama ini menolak, kepada orang yang selama ini mencaci maki, menghina, kepada orang yang selama ini mengolok-olok Alkitab. Ternyata mereka responnya luar biasa, sangat positif. Dan di situ ada satu sukacita kita yang kita alami ketika mereka merespon positif firman yang kita sampaikan. Masalah mereka terima, percaya, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan Bapak Ibu. Yesus sendiri sudah menegaskan, sudah berkata, mengingatkan kepada kita, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu orang pun yang datang kepadaku kalau bukan karena roh Bapa yang menarik mereka. Jadi bila ada orang yang bertobat, itu bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengetahuan kita, tapi karena Tuhan yang menarik mereka
sehingga mereka mau datang kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Bukan karena pengetahuan kita, Bapak Ibu. Nah, makanya kalau ada orang yang berbangga luar biasa, ingatkan. Kalau ada orang yang berkata, saya sudah ratusan orang saya murtadkan, puluhan orang saya murtadkan, dalam sebulan ratusan orang, ribuan orang. Hati-hati dalam berbicara. Jangan sampai kesombongan itu menjatuhkan kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau memang benar ratusan orang, ribuan orang, sudah habisnya orang Indonesia murtad. Makanya dalam bersaksi, hati-hatilah. Jangan terlalu euforia. Nanti kita juga akan dituntut oleh Tuhan. Karena apa yang tidak terjadi kita sampaikan. Tuhan akan menuntut itu semua, Bapak Ibu. Ingat, kita ini sudah berada di dalam kebenaran. Dan di dalam kebenaran itu tidak ada kebohongan. Nah, di dalam kebenaran tidak ada dusta. Nah, bila kita yang sudah berada di dalam kebenaran masih saja berkata dusta, berarti ketahuilah kita belum 100% tinggal dalam kebenaran. Bisa-bisa kita tinggal di dalam kegelapan. Tapi kita merasa kita tinggal di dalam kebenaran. Padahal kita tinggal di dalam kegelapan. Nah, orang yang tinggal di dalam kegelapan, yang sering menceritakan tentang kebohongan, tentang dusta, segala macam, itu ketahuilah bapaknya itu pendusta. Bukan bapaknya itu adalah Tuhan, bukan. Tapi pendusta, yaitu Lucifer, Hilal bin Sakhar. Nah, roh itu yang sudah mengikat kita harus lepaskan roh itu, Bapak Ibu. Makanya saya mengajak saudara yang suka bersaksi, bersaksilah dengan apa adanya. Kalau iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat, itu kata firman Tuhan. Nah, maka dari itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habagat, ayo kita pergi dan beritakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Nah, Imam Mahdi kalau teman-teman kita bilang itu sudah mau datang. Jangan lagi main-main. Beletan main-main. Jangan banyak main-main. Cari keselamatan. Cari kebenaran. Alkitab mencatat, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang saya kasihi, inilah video singkat dari saya, kiranya menjadi berkat bagi subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habagat, sehingga melalui video ini saudara dikuatkan, saudara dipush, didorong untuk selalu memberitakan firman Tuhan. Di dalam perlakukan penginjilan ada beberapa hal yang harus dihindari terlebih dahulu, harus dihilangkan terlebih dahulu. Yang pertama, rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah. Belum apa-apa kita sudah memikirkan ini bagaimana nantinya, ini bagaimana nantinya. Padahal kita belum melangkah untuk memberitakan, kita sudah memikirkan takut duluan. Nah, ini dihilangkan, Bapak Ibu. Makanya saya sering katakan kepada teman-teman di saat berdoa, mintalah kepada Tuhan roh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan selalu minta roh hikmat, jangan selalu minta roh hikmat. Padahal hikmat sudah Tuhan berikan, tapi saudara tidak pernah memakai. Sehingga hikmat itu nantinya diambil oleh Tuhan, dikasihkan ke saya. Nah, jangan, Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama berjalan, kita sama-sama pergi untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kita kabarkan, kita beritahukan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, bishim Adonai Yeshua HaMasiah. Urwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.